Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Farhan Jihad aka Kava Diecast. Di video kali ini kita akan coba unboxing Hot Wheels Premium dari seri Fast and Furious dengan mobil yang kita miliki yaitu 70 Dodge Charger. Yang mungkin kalau teman-teman masih ingat, mobil ini pernah dipakai sama Om Dominic Toretto ketika mengejar konvoi militernya Jakande ya di track mountain atau di track pegunungan di film Fast and Furious 7 yang pada saat itu memang sedang bersekutu dengan musuh utamanya yaitu Deckard Shaw. Oke, kita balik ke blisternya, kita coba cek detailnya sedikit. Di pojok kanan atas kita bisa lihat di sini ada tulisan Fast Superstar dengan angka yang kita miliki 3/5. Kemudian di bagian pojok kiri bawah ada keterangan metal per metal seperti biasa. Hot Wheels Premium bodinya dari metal, kemudian bagian bawahnya juga dari metal. Base atas bawahnya itu dari metal. Kemudian ada juga keterangan di sini Real Riders yang menandakan kalau ban yang ada di diecast ini menggunakan ban karet. Oke, kita putar blisternya teman-teman. Nah, di sini ada 5 seri mobil. Yang pertama yang kita punya ini 70 Dodge Charger. Kemudian 4 seri lainnya ada Toyota GR Supra, kemudian ada 70 Chevelle SS, kemudian ada 70 Chevy Nova SS, ada yang terakhir ada Nissan Skyline GTR BNR 34. Oke teman-teman, kita langsung lulus ya diecastnya seperti apa supaya bisa kita cek detail lengkapnya. Oke, cekidot. Nah, ini dia tampilan secara keseluruhan dari diecast 70 Dodge Charger. Dinominasi dengan warna hitam. Terus juga mobilnya ini suspensinya ditinggikan menyesuaikan dengan scene yang ada di filmnya pada saat itu di Fast and Furious 7 yang memang di tracknya itu track pegunungan, jadi otomatis mobilnya dimodif dengan gaya off-road, jadi suspensinya lebih naik dia. Nah, untuk detailnya seperti apa kita akan coba bahas satu-satu per sisi ya teman-teman. Untuk sisi bagian bawahnya kita bisa temukan beberapa detail dan fitur menarik yang bisa kita dapatkan dari diecast ini. Yang pertama itu dari motif yang ada di bannya ya teman-teman. Agak jarang sebenarnya motif-motif seperti ini dihadirkan sama Hot Wheels di beberapa diecast premiumnya. Kemudian di sini ada detail mesin ya pas di bagian bawahnya ini. Nah, kenapa dia agak menjorok ke bawah? Karena dari mobil ini kan aslinya dia suspensinya ditinggikan, didesain dengan gaya off-road. Jadi untuk diecastnya sendiri dipasang fitur pernya di sini teman-teman. Jadi di dalamnya ini ada per, jadi kita bisa pantulkan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia ada suspensinya juga di diecastnya, dibikin lebih real lah. Nah, kemudian detail mesinnya di sini. Terus ada baut baja di sini besar di bagian depan belakangnya. Ada detail beberapa baut di sini. Dipasang rapi dia. Nah, terus di bagian tengahnya ada banyak tulisan nih. Mulai dari trademark, terus keterangannya sedikit di sini juga ada, logo Hot Wheels juga ada di sini. Ada tulisan 70 Dodge Charger, di bawahnya ada logo Hot Wheels. Kemudian ada trademark 2016 Mattel. Terus ada juga di sini tulisan LLC 2021. Mungkin diecast ini keluar dari tahun 2021. Terus ada tulisan lagi di sini yang paling bawah, Made in Thailand, yang menandakan kalau diecast ini berasal dari pabrikan yang ada di Thailand. Di bagian samping bisa terlihat satu sisi dari body diecast 70 Dodge Charger yang kita miliki ini, dengan body kit yang sedikit lebih melebar terutama di bagian depannya. Jadi bisa terlihat di sini ada semacam lapisan baja yang tebal dan terlihat di sini ada lekukan yang membuat bagian depannya ini sedikit menonjol ke samping ya, teman-teman. Terus untuk sisi bagian belakangnya di sini, bodi samping bagian belakangnya ada list besar warna merah. Terus di tengahnya itu ada tulisan Hemi. Dan kalau kita lihat bagian kiri kanan itu sama aja, nggak ada bedanya. Yang membedakan cuma satu, yaitu detail pengisian bensin warna abu-abu di bagian sisi kirinya. Sisanya sama. Untuk velgnya sendiri menggunakan velg warna hitam polos. Dan biasanya kalau di Hot Wheels seri regulernya
ada list warna merah di bagian ujung velgnya ini. Tapi kalau yang kita punya ini full warna hitam, lebih cocok sih untuk bodi mobilnya, jadi kelihatan lebih garang lah. Kita lanjut ke sisi belakang, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada detail lampu warna merah yang memanjang, kemudian ada tulisan kecil di bagian tengahnya. Di situ tertulis Dodge. Mohon maaf nggak bisa di zoom dengan jelas. Kemudian di bagian bawahnya itu ada detail bumper warna abu-abu, yang di diecastnya ini langsung bersatu dengan base bagian bawahnya. Terus ada juga detail ban cadangan nih di bagian atasnya. Tapi agak disayangkan karena di sini detailnya pakai plastik, jadi sedikit di bawah ekspektasi saya ya pas mau beli. Harusnya kalau dikasih ban karet juga kayak ban yang di bawahnya ini bakal kelihatan lebih keren. Nah, dari belakang ini juga kelihatan base bagian bawah yang menonjol tadi, yang di dalamnya itu udah diisi per untuk suspensinya. Mungkin ini juga bisa jadi minusnya juga sih dari diecast ini. Dari tampilan depan, penampakannya seperti ini. Sederhana, nggak terlalu banyak perintilan, tapi tetap kelihatan kece. Untuk 70 Dodge Charger ini saya perhatiin di real car yang ada di filmnya, nggak punya lampu depan ya teman-teman. Mungkin ya. Jadi asumsi saya itu di bagian depannya ini full grill. Terus di bagian bawahnya itu juga ada bumper kayak di sisi belakang tadi yang warnanya itu sama-sama abu misti. Terus di bagian ini juga kelihatan tonjolan di bagian base bawahnya ya. Ada tonjolan yang sama kayak di base belakang tadi yang sudah diisi per suspensi. Oke, kita lanjut ke part atasnya. Begini tampilannya. Kelihatan banget di sisi bagian depannya itu sedikit lebih melebar ke samping. Ada beberapa lekukan juga di kap bagian depannya. Terus ada juga tempat kaitan untuk parasut mobilnya sesuai dengan yang ada di film. Dan di bagian tengah, tepatnya di bagian roofnya, ada panoramic roof di bagian kursi penumpangnya saja. Tapi kalau di pengemudinya itu nggak ada. Kacanya warna bening, terus di bagian tengahnya ada semacam lekukan tapi bukan detail wiper ya teman-teman. Kemudian interiornya ini warna abu-abu. Dan di kaca bagian belakangnya juga bening. Di dalamnya nggak ada detail macam-macam kayak biasanya di beberapa diecast ada detail mesin. Nah, kalau di sini nggak ada. Plong. Belakangnya ada detail ban plastik yang tadi saya bilang, yang dia itu langsung nyambung dengan kaca belakangnya nih. Makanya bahannya itu sama-sama dari plastik warna bening, bukan ban karet kayak di bawahnya. Nah, untuk diecast ini juga nggak ada kaca spionnya. Sesuai dengan real car-nya, kalau teman-teman perhatiin di filmnya itu nggak ada juga kaca spionnya. Nah, itu dia teman-teman review saya untuk Hot Wheels Premium dari seri Fast and Furious 7 ini. Untuk harganya saya dapatkan sekitar 100.000 di daerah Samarinda. Meskipun ada beberapa yang saya lihat minus dari diecast ini, tetap tidak menghilangkan sisi keren dari keseluruhan mobil ini. Serem, garang, maco, semuanya digambarkan di dalam diecast seri ini. Overall saya tetap suka dan bakal masuk list diecast favorit saya. Apalagi diecast ini diecast pertama saya yang bisa ngeper ya teman-teman nih. Keren. Oke, itu dia teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa menghibur kalian dan bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian semua kalau masih ragu-ragu perlu beli atau enggak untuk diecast ini. Silahkan di like dan di subscribe video saya jika kalian suka. Dan stay tune terus untuk video saya selanjutnya. See you and goodbye.